Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selama beberapa hari ke depan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, uraian firman Tuhan berkenaan dengan pribadi dan karya Allah Roh Kudus. Ini adalah hari-hari di mana kita akan menyambut atau merayakan hari Pentakosta. Biarlah kita makin mengenal, makin mengetahui siapa Allah Roh Kudus dan apa yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Makin kita mengenal Dia, makin kita mengasihi Dia. Makin kita mengasihi Dia, makin kita menyembah Dia. Makin kita menyembah Dia, makin kita terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kita melakukan disiplin rohani dalam doa dan berpuasa, dan malamnya dalam setiap hari di pukul 19 atau pukul 7 malam dalam ibadah, biarlah itu semua menjadi sebuah paket yang akan menolong kita, akan membawa kita kepada sebuah pengenalan yang benar tentang Allah Roh Kudus, dan membawa kita juga untuk makin peka, makin sensitif dengan pekerjaan Allah Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga langkah-langkah hidup kita di depan adalah langkah-langkah yang dipimpin, yang dituntun oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena menjelang kami merayakan hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan disiplin rohani melalui doa dan puasa, dan juga untuk beribadah mendengar kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kami ingin belajar mengetahui lebih dalam lagi, lebih serius lagi tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Mungkin selama ini kami mengabaikan, tetapi hari ini ya Tuhan, hari-hari berikutnya kami makin mengenal, kami mengetahui pribadi Roh Kudus, dan kami mengetahui apa saja yang dilakukan Allah Roh Kudus di dalam hidup kami. Sehingga makin kami mengenal Engkau, makin kami mengasihi Engkau, makin kami mengasihi Engkau, makin kami menyembah Engkau, makin kami menyembah Allah Roh Kudus, kami makin terkagum-kagum akan pribadi dan karya Roh Kudus. Berkati kami semua, berkati setiap hamba Tuhan yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan untuk beberapa hari ke depan. Engkau urapi mereka, sehingga mereka boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Berkati juga setiap jemaat ketika mereka mengambil waktu untuk berdoa, untuk berpuasa. Tuhan menolong, Tuhan mampukan. Biarlah mereka menahan haus, lapar, menahan diri mereka, menahan perkataan mereka, menahan pikiran mereka, menahan keinginan hati untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Mereka menahan diri, mereka menyangkal diri, supaya mereka makin peka akan suara Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini, termasuk ibadah malam hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan membahas tentang keilahian dari Roh Kudus, saya mengajak kita untuk mendengarkan dan memuji Tuhan bersama-sama melalui lagu ini. Hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang
akhir hayatku. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama beberapa hari ke depan menjelang hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, kita akan membahas tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Saya berharap bersamaan dengan kita melakukan disiplin rohani, yaitu doa dan puasa, maka kita akan semakin mengetahui, semakin mengenal pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Semakin kita mengenalnya, maka kita akan semakin mengasihinya. Semakin kita mengasihinya, maka kita semakin menyembah dan mengagungkan Dia sebagai Allah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kelas teologi ada sebuah mata kuliah namanya pneumatologi. Mata kuliah ini mempelajari tentang Roh Kudus. Mengapa perlu kita mempelajari dengan betul tentang Roh Kudus? Karena ternyata masih banyak orang Kristen yang memiliki konsep yang keliru tentang pribadi dan karya dari Roh Kudus. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa Roh Kudus itu hanyalah energi atau kekuatan yang tak berwujud atau sesuatu pengaruh dan bukan sebagai pribadi. Ketika mereka memerlukan Roh Kudus, sepertinya Roh Kudus itu hanya semacam kekuatan listrik atau bentuk kekuatan yang lain, sehingga mereka dapat mematikan dan menyalakan sesuka hati mereka. Nah, apakah pengertian seperti ini pengertian yang betul? Saudara, di hampir setiap ibadah, biasanya kita akan mendengar pemimpin ibadah atau pendeta mengucapkan kalimat dengan formula yang kira-kira bunyinya seperti ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai mengalaskan, mempersembahkan ibadah kita hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan usai formula kalimat ini yang biasa disebut sebagai votum disampaikan, maka saudara kemudian diikuti dengan sebuah lagu yang berjudul Gloria Patri, yang syairnya kira-kira berbunyi demikian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang, dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nah, ini biasanya dinyanyikan, didendangkan bersama-sama oleh setiap jemaat di awal ibadah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik votum maupun lagu Gloria Patri ini menjelaskan kemuliaan yang kekal. Kemuliaan yang kekal dari tiga pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus dinyatakan memiliki kemuliaan yang kekal sama dengan Bapa dan Anak. Namun saudara, kita perlu mengetahui bukti dari Alkitab bahwa adalah benar. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal adalah betul-betul Allah. Nah, karena itu, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 6. Judulnya adalah Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ia tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5.
Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, cerita ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana Allah menyatakan kuasanya yang luar biasa di tengah-tengah orang percaya. Kisah ini tentang kematian pasangan suami istri, yaitu Ananias dan Safira, yang berdusta kepada gereja tentang pemberian mereka. Allah memandang bahwa kebohongan ini adalah sebuah pelanggaran berat kepada Roh Kudus. Kematian Ananias dan Safira dimaksud sebagai tanda yang dari Allah terhadap hati orang Kristen yang hatinya tidak lurus. Yang menjadi penting ialah berdusta kepada Roh Kudus itu ternyata sama dengan berdusta kepada Allah. Perhatikan ayat yang ketiga dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, perhatikan bahwa di ayat-ayat ini Roh Kudus disejajarkan dengan Allah. Disejajarkan dengan Allah. Di dalam Perjanjian Lama, apa yang dikatakan tentang Allah juga sangat sering diterapkan pada Roh Allah. Pernyataan tentang Allah berkata atau Roh berkata secara berulang kali dipakai secara silih berganti. Di Perjanjian Baru, pola ini terus berlangsung, saudara. Mungkin secara jelas dapat dilihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4 tadi, di mana Petrus mengatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, bagian ini menyatakan bahwa berdusta kepada Roh Kudus sama dengan berdusta kepada Allah sendiri. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus mempunyai sifat-sifat Allah. Seperti apa? Yang pertama, dia kekal. Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang kedua, dikatakan Roh itu maha ada. Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit ayat 8, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia, orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut ayat 10, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Dia maha ada. Yang ketiga, dia adalah maha tahu. Yesaya 40 ayat 13 berkata, siapa dapat mengatur Roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Dia maha tahu, saudara. Yang keempat, dia maha kuasa. Fakta bahwa Roh Kudus juga adalah pencipta. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 2, ayat 26, Kejadian 2 ayat 7 menunjukkan bahwa ia adalah maha kuasa. Dan yang keempat, dia suci. Terlihat dari pengakuan Paulus di surat keduanya kepada jemaat di Korintus. Berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Saudara, hari ini kita sudah mempelajari bahwa di dalam Perjanjian Lama
menyatakan atribut-atribut ilahi, otoritas ilahi dari Roh Kudus. Perjanjian Baru juga menyatakan yang sama tentang atribut ilahi dari Roh Kudus. Liturgi gereja kita juga menyatakan keilahian Roh Kudus. Nah, semoga saudara kita semakin mengenal pribadi Roh Kudus dan kita semakin mengasihinya. Suatu kali dalam kelas kuliah, seorang mahasiswa dia menanyakan sebuah pertanyaan yang unik kepada dosen kami. Dia bertanya, apakah boleh saya berdoa sambil tiduran di ranjang? Dosen kami kemudian memberikan jawab. Dia katakan bukan soal boleh atau tidak, tetapi yang terlebih penting adalah persoalan sikap hati. Itu yang lebih penting. Kalau kamu berbicara dengan seorang yang penting, seorang pejabat penting, apakah kamu boleh dengan postur tubuh yang sembarangan? Dikatakan seberapa hormat kamu pada seseorang, maka postur tubuhmu akan mengikutinya. Seberapa besar cinta dan hatimu kepada seseorang, maka postur tubuhmu akan mengikutinya. Jawaban ini saudara sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel. Tapi sampai sekarang masih cukup kuat di hati dan pikiran saya. Dan ini cukup untuk selalu menyadarkan saya. Menyadarkan apa? Bagaimana seharusnya saya berelasi dengan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Sama dengan Ananias dan Safira. Sikap hati mereka kepada Allah telah mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Dari sikap hati mereka itu, mereka mendapatkan hasil yang sepadan, yaitu kematian. Ingat saudara, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dia kekal, Dia maha tahu, Dia maha ada, Dia maha kuasa, dan Dia kudus. Mendekatlah kepadanya dengan sikap hati yang layak dan pantas. Ketika kita tahu bahwa Dia kudus, maka sikap hati dan hidup kita pun akan berupaya sedapatnya untuk hidup kudus di dalamnya. Ketika kita tahu Dia ada di mana-mana karena Dia adalah Roh, Dia berada, Dia maha ada, maka kita pun akan sangat-sangat berhati-hati karena kita tahu bahwa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia dapat dilihat oleh Allah yang maha ada. Biarlah makin kita mengenal pribadi Roh Kudus, makin kita mengasihi Dia. Makin kita mengasihi Dia, makin kita menyembah Dia. Makin kita menyembah Dia, makin kita menemukan sungguh pribadi Allah Roh Kudus adalah pribadi yang agung dan mulia. Maka sikap hati yang dari dalam akan juga ternyatakan, akan terlihat melalui sikap hidup kita yang kelihatan baik oleh Allah maupun kepada manusia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Seringkali kami meremehkan kehadiran dari pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Tapi kami disadarkan melalui peristiwa Ananias dan Safira bahwa Allah itu adalah Allah yang maha ada. Roh Kudus itu maha ada. Roh Kudus itu maha kuasa. Roh Kudus itu adalah maha kudus, maha suci. Karena itu kami sebagai anak-anak, kami sebagai umat-Mu yang dimana di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami, Allah Roh Kudus itu sudah tinggal. Allah Roh Kudus itu sudah berdiam. Dan kami adalah bait Allah itu sendiri. Maka kami harus menjaga diri kami baik-baik. Supaya di dalam setiap laku hidup kami, di dalam setiap tindakan kami betul-betul memancarkan, menyatakan bahwa Allah itu, Allah Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami memiliki sikap hati yang keliru
terhadap pribadi Allah Roh Kudus. Kami sering cuek, kami sering meremehkan, kami menganggap dia tidak ada, sehingga kami bebas untuk melakukan segala dosa. Kami bebas untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami berpikir bahwa kami tidak terjangkau oleh mata manusia. Kami tidak terjangkau oleh penglihatan istri kami. Kami tidak terjangkau oleh penglihatan suami kami. Kami tidak terjangkau oleh penglihatan orang tua kami. Kami tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Tetapi kami tahu, kami sadar ada Allah Roh Kudus yang matanya ada di mana-mana. Kami pergi ke gunung, dia ada di sana. Kami pergi ke laut, dia ada di sana. Bahkan sampai di bawah bumi pun dia ada di sana. Dia ada di mana-mana. Dia mengawasi kami. Oh Tuhan, tolonglah supaya kami tidak sampai mendukakan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami ingin supaya hidup kami betul-betul menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap yang mengikuti ibadah pada hari ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, biar Tuhan sendiri akan memproteksi mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Biar Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan sendiri akan mengingatkan mereka. Tuhan sendiri akan mengawasi langkah-langkah hidup mereka. Engkau sendiri akan mengawasi setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan, mereka katakan, itu semua berasal dari Allah Roh Kudus. Semua yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang membawa damai sejahtera. Semua perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah kebenaran firman Tuhan. Dan setiap laku kehidupan mereka adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menutup ibadah pada hari ini dengan mendengarkan pujian yang berikut ini. Tuhan memberkati. Hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dicipta untukmu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku.
ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah